Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Juliani dengan ujung NIM 069. Di sini saya akan membuat laporan video di mana yakni tentang registrasi peta, digitasi peta, dan layout pada peta. Sebelum itu saya akan membahas sedikit tentang apa itu registrasi, digitasi, dan layout pada peta. Jadi, registrasi peta itu merupakan tahap awal dalam membuat peta digital sebelum peta hasil dapat didigitasi. Terlebih dahulu kita itu harus melewati proses yang namanya registrasi peta. Nah, tujuan registrasi peta ini adalah untuk mendaftarkan koordinat peta atau hasil image dari satelit agar satelit yang belum memiliki koordinat itu jadi mempunyai koordinat dan sudah sesuai dengan lokasi yang seharusnya. Kemudian itu ada digitasi. Digitasi itu merupakan suatu proses mengkonversi data analog menjadi data digital, di mana dengan ditambahkan atribut yang berisikan informasi dari objek yang dimaksud. Nah, data yang disimpan pada digitasi itu berupa titik, garis, dan poligon. Kemudian ada yang namanya layout pada peta. Layout ini bisa dikatakan atau disebut juga dengan tata letak, di mana ini merupakan proses akhir dari pengolahan data atau pembuatan peta. Layout ini dapat dibuat bervariasi sesuai dengan keinginan para pembuat peta. Kemudian layout ini dilengkapi dengan atribut yang dapat berfungsi untuk memudahkan pembaca peta dan pengguna peta. Atribut itu dapat berupa judul peta, arah mata angin, skala, legenda, tim penyusun, dan tahun pembuatan. Kemudian kita akan memasuki proses pembuatan peta. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pengolahan datanya. Pertama itu kita melakukan registrasi. Tapi sebelum melakukan registrasi kita harus sudah mempunyai data yang akan kita olah. Di sini saya sudah mempunyai datanya, yakni data digit. Ini pada gambar nomor 9. Nah, selanjutnya itu kita tinggal buka ArcMap-nya, ArcGIS-nya. Kemudian di sini sudah kebuka, kita close saja. Terus masuk ke file, pilih add data, pilih file yang udah kita download tadi, pilih file yang sudah kita download tadi di data digit, kemudian pilih gambar sesuai dengan yang kita punya, tinggal add, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul petanya. Kemudian kita akan melakukan penitikan atau penambahan koordinat pada 4 sudut yang ada pada peta. Pertama kita zoom dulu. Sudut pertama, silakan di sudut mana aja. Kemudian kita ke bagian geoprocessing, itu kita pilih yang add control points. Nah, di sini kita harus menempatkan titiknya setepat mungkin pada garis ini. Kemudian kita klik satu kali, klik kanan, terus input DMS. Nah, ini di sini ada terdapat longitude, latitude di jirinya, kemudian minutes-nya dan second-nya. Di sini isi sesuai dengan longitude dan latitude yang ada di sini. Kalau longitude itu ya, biasanya yang tinggal diisi sesuai dengan titik longitude dan latitude-nya. Nah, setelah diisi, kita lihat arahnya itu di sini ada timur sesuai dengan ininya. Kita pilih di sini juga timur, kemudian di latitude-nya itu selatan, kita juga pilih di sininya selatan. Kemudian tinggal klik OK. Nah, selanjutnya
titik selanjutnya itu titik sebelahnya sama prosesnya seperti tadi. Kita zoom bagian sini, terus kita pilih add control points, kita tap satu kali, klik kanan, input DMS, dan sesuaikan juga dengan nilai longitude dan latitude-nya. Tinggal klik OK. Kita klik ini untuk menampilkan kembali petanya. Kemudian selanjutnya ke titik 3 dan titik 4 sama juga prosesnya. Selanjutnya kita masuk ke digitasi. Di sini kita klik katalog, kemudian kita pilih folder di mana aja. Saya pilih di peta laporan. Kita klik kanan, klik new, kemudian kita pilih save file. Nah, karena saya akan membuat lautan pertama, di sini nama filenya kita ketik lautan. Nah, di sini untuk feature type-nya kita pilih polygon, kemudian jangan lupa edit-nya kita pilih WGS 1984, klik OK. Klik OK lagi. Di sini selanjutnya kita pilih editor, kemudian kita klik start editing, kemudian kita pilih create feature, kita klik yang lautan, ininya polygon, kita tandai dari titik 1 sampai titik 4 untuk menggambarkan dia lautan. Oke. Setelah itu kita klik 2 kali sampai muncul seperti ini. Kemudian muncul seperti ini. Kita bisa juga merubah warnanya. Itu dengan cara mengklik yang bagian sini. Kemudian kalian bisa mengubah warnanya. Nah, karena ini untuk lautan, jadi saya pilih warna biru. Kemudian kita pilih editor lagi. Kita save edit. Kemudian kita pilih editor, terus stop editing. Nah, selanjutnya itu kita matikan layersnya dulu. Kita ke bagian katalog lagi, kita pilih di sini lagi, kita klik kanan, new, kemudian pilih save file. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat daratan. Kita klik daratan. Di sini pilihan feature-nya tetap polygon, kemudian edit WGS, klik OK. Oke. Nah, selanjutnya sama prosesnya seperti tadi, kita klik editor dulu, start edit, kemudian create feature, kita pilih daratan, kemudian kita pilih daratan, kemudian polygon. Nah, karena di sini ada 3 bagian-bagian wilayah, saya memilih di bagian sini. Di sini kita tandain di mana saja bagian daratannya. Biasanya bagian daratan itu bagian yang hijau-hijau ini. Kita tinggal tandain. Kita klik create feature, daratan, kemudian polygon. Kita tinggal tandain di mana letak daratannya. Kita tarik garis. Nah, setelah itu kita sama klik 2 kali, kemudian muncul seperti ini. Kita bisa ubah warnanya. Karena ini daratan, mungkin saya akan pilih jadi warna hijau. Kita klik OK. Nah, selanjutnya itu kita mencari bagian lainnya, misalnya seperti pelabuhan, kemudian sungai, waduk, dan lain-lainnya. Caranya sama seperti tadi. Setelah digitasi tadi, kita checklist semua layersnya untuk menampilkan titik-titik yang kita cari tadi. Nah, ini adalah hasil digitasi saya. Selanjutnya kita akan masuk ke layout. Kita pilih file, kemudian backend dan setup.
Nah, size-nya kita pilih A4, kemudian orientation-nya kita pilih landscape, klik OK. Kita masuk ke bagian bawah ke layout view. Nah, di sini kita sesuaikan aja. Seperti ini. Setelah menyesuaikan ukuran peta, kita klik kanan, kemudian kita pasti. Setelah menyesuaikan ukuran petanya, kita klik kanan pada bagian peta, kemudian ke properties, kemudian pilih grid, new grid, kemudian pilih measure grid, next, kemudian pada bagian sini kita pilih labels only, kemudian next terus sampai finish, kemudian klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan buat pelengkap untuk petanya. Kita pilih rectangle, kita bisa bikin di sini misalnya segini, kemudian ke kanan, properties, kita pilih filenya no fill, terus ininya kita pilih warna hitam, kemudian kita apply. Nah, ini bisa kita langsung copy aja dan di paste. Dan dirapikan. Di sini saya mau membuat 5 kotak mungkin. Sini kita tinggal paste. Di sini bisa kita ganti jadi kotak. Kemudian ini juga bisa kita ganti, kemudian OK, kemudian tulisannya bisa kita ganti, dari Times New Roman. Ini kita sesuaikan dulu, ini karena dia terlalu kecil jadi kita perbesar. Ini segini, kita bold. Kemudian untuk di kotak kedua kita bisa masukin mark row, warna matanya kita pilih yang ini, kemudian klik OK. Ini kita posisikan di sini, ukurannya bisa di adjust, bisa diperbesar atau diperkecil. Kemudian selanjutnya saya mau menambahkan scale bar. Saya pilih yang nomor 2, ini alternatif scale bar. Kita bisa taruh di sini, bisa di adjust juga. Kemudian selanjutnya saya mau taruh juga scale text. Saya pilih yang ini, taruh di sini. Kemudian nah, selanjutnya untuk kotak ketiga kita bisa tambahin legenda. Di sini insert terus legenda. Nah, ini kita pindahin dari map layers ke legend item. Terus untuk set kolomnya kita bisa ubah jadi 2 atau 3 ya. Kemudian klik next lagi. Nah, di sini kita juga bisa ubah gaya fontnya. Kita samakan aja dengan yang di atas tadi, kita pilih Times New Roman, terus kita next, ini next lagi, next terus. Oke, ini kita tinggal taruh di sini, kita sesuaikan lagi ukurannya. Untuk kolom keempat kita bisa tambahin di sini, kita pilih tambah di data frame, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Dan setelah itu kita bisa ke sini, ke data, ke database, kita bisa pakai imagery, add. Selanjutnya ini bisa kita sesuaikan aja. Kita sesuaikan, kita bisa klik kanan, ke properties, kemudian ke external indicator,
Nah, bagian layer sini kita tambahkan ke sebelah kanan, kemudian ke OK. Nah, daerah sini kita bisa zoom lagi ke dekat titik merah ini. Nah, kemudian kita pertahan lagi properties, kemudian ke grid, new grid, terus ke measure grid, next, kemudian kita pilih yang label summary, next, finish, kemudian OK. Nah, selanjutnya itu ke kolom 4. Di kolom keempat kita bisa tambahkan text box lagi, kita taruh di sini. Kita edit namanya jadi nama, min, dan kelas. Selanjutnya di bagian kiri dan kanan ini kita tambahkan logo. Kita klik insert, picture, kita cari logo. Kemudian tinggal kita sesuaikan. Kemudian ini sudah jadi, kemudian kita ke file, kita export map. Kemudian ini kita ubah namanya. Terus ini kita ubah jadi PNG atau JPG. Terus ini kita save dan selesai. Nah, kemudian ada kesimpulan. Jadi registrasi peta ini merupakan tahap awal dalam pembuatan peta digital, di mana sebelum kita melakukan digitasi itu ada yang namanya registrasi, yakni penambahan titik koordinat atau penambahan titik pada peta yang belum memiliki koordinat, yang kemudian setelah diregistrasi nanti akan memiliki titik koordinat. Kemudian itu ada digitasi. Digitasi ini merupakan tahap setelah registrasi, di mana proses ini adalah pengkonversian data analog menjadi data digital dengan menambahkan atribut yang berisikan informasi dari objek yang dimaksudkan. Proses digitasi ini biasanya menggunakan komputer atau biasa disebut dengan digitasi on screen, di mana komputer tersebut dilengkapi dengan software seperti ArcGIS atau ArcView. Cara kerjanya itu adalah dengan mengkonversi fitur-fitur yang menjadi fitur-fitur pada peta yang menjadi titik koordinat X dan Y. Kemudian data yang dapat disimpan dalam digitasi ini berupa titik, garis, dan poligon. Dan penggunanya itu tergantung dari objek yang kita gunakan atau yang kita dapat pada peta tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah layout peta. Layout peta ini merupakan tata letak atau tahap akhir dari pengolahan data atau pembuatan pada peta itu sendiri. Ini merupakan suatu hal yang terpenting dalam pembuatan peta karena sebuah informasi dan semua informasi yang akan disampaikan dalam peta itu harus terkandung di dalam layout peta. Nah, layout peta ini ada dua macam, yaitu frame utama pada peta dan informasi tepi peta. Nah, kemudian atributnya itu biasanya ada berupa judul, kemudian arah mata angin, skala, legenda, tim penyusun, dan tahun pembuatan. Selanjutnya itu ada saran saya untuk para pemateri bisa lebih rinci lagi dalam penjelasannya dan mungkin bisa lebih perlahan lagi menjelaskannya, karena pada saat praktikum registrasi, digitasi, dan layout sendiri itu banyak praktikan yang ketinggalan tahap-tahapnya. Itu salah satu penyebabnya itu karena pemateri terlalu cepat dan tidak menunggu para praktikan yang lainnya. Mungkin di situ bisa diperbaiki agar praktikum selanjutnya itu bisa berjalan dengan lancar, dan juga untuk para praktikan agar didengarkan lagi, diperhatikan lagi para pematerinya agar praktikum kita selanjutnya itu bisa berjalan dengan lancar. Mungkin sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.